Jadi secara teoritis ya, kita melihat bahwa penyidik ini memiliki maksud untuk menahan dan memfeta kompli jaksa agar melanjutkan penahanan tersebut. Nah ini terlalu kentara kalau kita lihat proses mulai dari tanggal 19 Juni kemarin sampai kemudian 21 Juni ketika Mas Roy dan Dr. Tifa akhirnya tidak ditahan, bukan dibebaskan ya, tidak jadi ditahan. Nah karena itu ya kita mengimbau kepada penyidik ya agar menegakkan hukum yang benar. Karena kita sudah menunjukkan sebagai contoh tadi surat perintah penahanan itu secara teoritis itu tidak akan bisa dilaksanakan. Karena dalam surat perintah tersebut dikatakan setelah ditahan 1 kali 24 jam itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Padahal faktanya sudah P21. Artinya kasus itu sudah selesai penyidikannya. Tinggal dilimpahkan. Jadi buat apa kemudian ada perintah seperti itu? Nah kalau dia membuat perintah yang lain, maka perintah yang lain itu kemudian ternyata tidak berkesesuaian dengan hukum yang ada, dengan KUHP yang ada. Termasuk perintah bahwa ini dalam rangka pelimpahan tahap 2. Dan kemudian tadi Mas Didit mengatakan ketika itu di satu rangkaian penangkapan dan penahanan, maka berarti sudah ada intention untuk menahan. Padahal dalam rangka P21 seharusnya tidak bisa lagi ditahan. Begitu, karena tinggal dilimpahkan saja. Masuk dengan tes kesehatan itu, Pak? Ya, tadi kan dikatakan Mas Didit kan, kalau tes kesehatan itu intention untuk menahan, ngapain dites kesehatan orang lain? Cuman dilimpah aja kok. Iya, tinggal dilimpahkan. Dan kami sebenarnya sudah punya komitmen, kalau seandainya ada undangan dari Polda Metro Jaya, ya, penyidik Polda Metro Jaya, kapanpun untuk pelimpahan tahap 2 tersebut, kami akan datang. Kalaupun misalnya harus ada klarifikasi dulu, datang dulu ke Polda Metro, kita akan datang. Tapi not necessary untuk ditangkap dan ditahan. Karena Mas Roy kooperatif, tidak akan berupaya melarikan diri. Tadi berupaya ya, bukan kemudian kekhawatiran itu hanya di sudut pandang subjektif penyidik. Tetapi berupaya, berarti ada sebuah kegiatan bahwa beliau salah satunya berupaya melarikan diri, berupaya menghilangkan barang bukti, kemudian tidak memberikan kesaksian yang benar dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini menurut saya ya, apa yang terjadi 2 hari ini sangat kentara sekali. Apalagi penyidik tidak mampu mempertahankan argumennya mengenai penggunaan hukum acara. Ya kan? Di surat penangkapan dan penahanan dia pakai KUHP yang baru, tapi kemudian di jawaban termohon dia pakai KUHP yang lama. Dan kemudian dia bolak-balik tanya terus kan 361 huruf A. Tapi dia tidak mau baca huruf D. Jadi 361 huruf A itu kalau sudah selesai penyidikan P21 berhenti. Karena itu adalah pasal transisional sesungguhnya. Kenapa kemudian dipakai KUHP yang lama? Karena proses penyidikannya sudah dilakukan sebelum berlakunya KUHP baru. Tapi begitu penyidikan selesai penyidikan, maka pasca penyidikan, pos penyidikan itu menggunakan KUHP baru, nggak ada KUHP lama lagi, sudah the end of the history. Nanti dalam pengadilan, waktu proses pemeriksaan, bagaimana kita menilai proses misalnya penyidikannya, batu ujinya pakai KUHP lama, tapi acaranya pakai KUHP yang baru, paham ya? Gitu. Dan kalau pra-peradilannya ini kan dia mendalilkan di pra-peradilan. Jadi kalau yang dimasalahkan oleh Mas Roy misalnya nih, penetapan sebagai tersangka. Nah, itu KUHP lama. KUHP lama, ya kan, pakai KUHP lama. Tapi kalau proses dia tetap KUHP baru. Pra-peradilannya KUHP baru. Apalagi ini dia sudah benar, ya kan? Surat perintah penangkapan, penahanan pakai KUHP baru kan? Itu benar. Gitu, yang salah dalilnya gitu. Nah, itu jadinya. Ada pertanyaan lagi? Ada tambahan, Mas Gafur? Tambahan dari saya ya. Ya. Maju aja. Jadi para rekan-rekan media tadi sudah jelas berdasarkan fakta persidangan tidak pernah ada surat pemanggilan kepada pemohon ya yang ditentukan dalam pasal 97 KUHP yang baru yang tadi sudah dijelaskan oleh ahli bahwa sebelum dilakukan upaya paksa penangkapan maka harus dulu didahului dengan surat pemanggilan yang sah dan patut. Dan berdasarkan fakta persidangan tadi, beberapa saksi menyatakan bahwa tidak pernah ada pemanggilan dari Polda Metro Jaya. Sehingga sejak dari awal kami melihat bahwa penangkapan, penahanan itu tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas. Tidak ada urgensi hukum selain karena ada tendensi untuk melakukan penangkapan dan penahanan dengan harapan jaksa mungkin juga akan melakukan penahanan dan penahanan, tetapi alhamdulillah jaksa juga pada akhirnya menggunakan kewenangan sebagai dominus litis berdasarkan asas
diferensi fungsional, maka kemudian jaksa juga tidak melakukan penahanan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua tadi, bahwa berdasarkan pendapat ahli, penangkapan, penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sesungguhnya adalah upaya paksa yang tidak punya dasar yuridis yang kuat. Selain karena ada tendensi untuk melakukan penangkapan dan penahanan, ya kami nggak tahu apakah itu memang ada atensi dari pelapor. Tetapi yang kita ketahui adalah beberapa hari sebelum penangkapan itu dilakukan, relawan-relawan Pak Joko Widodo sudah mengirimkan surat permohonan kepada Dirkrimum Polda Metro Jaya agar segera dilakukan penangkapan dan penahanan. Kami melihat bahwa di dalam penegakan hukum ini, kok justru Polda malah lebih berpihak kepada kepentingan pelapor ketimbang mendudukan perkara ini secara adil berdasarkan hukum acara bahwa ada keseimbangan antara kepentingan penyidik dengan kepentingan tersangka. Kami melihat justru penyidik Polda Metro Jaya lebih mengakomodir tekanan-tekanan dari pihak sebelah. Ya, jadi tanpa didasari pada dasar hukum yang jelas. Kemudian yang ketiga, Mas Roy, saya mungkin ingin mengklarifikasi sedikit. Mungkin teman-teman media sudah melihat juga ada berita-berita sosial media yang beredar luas dan juga sudah dikonfirmasi juga ke saya dari beberapa awak media. Intinya saya dengan Bang Refli dan teman-teman yang lain sampai hari ini masih berdiri sebagai tim kuasa hukum Mas Roy dan akan terus berjuang sampai kemudian kami mendapatkan keadilan hukum. Mungkin itu saja dari saya Mas Roy. Silakan Tambah sedikit. Jadi gini, yang menarik juga tadi ya soal surat penggeledahan penetapan Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal 13 November 2025 yang kemudian digunakan oleh termohon untuk mengatakan bahwa ada surat penetapannya. Nah, apakah surat penetapan itu bisa digunakan berkali-kali? Karena asumsi saya pada tanggal 13 November 2025 surat penetapan itu dilakukan. Karena pada waktu itu ada pemeriksaan sebagai tersangka kepada Mas Roy dan Dr. Tifa. Dan memang pada waktu itu dikhawatirkan akan ada penyitaan barang dan lain sebagainya. Nah, karena itu mereka membuat surat penetapan pada tanggal 13 November. Tetapi ketika mereka melakukan penggeledahan lalu penangkapan pada tanggal 19 Juni, ternyata surat yang dipakai itu tetap surat yang sama, 13 November 2025. Surat tahun lalu. Tidak ditunjukkan tapi. Iya. Ya kan masalahnya. Tetapi di dalam jawaban termohon ada seperti itu. Nah, tadi menurut Mas Didi nggak bisa surat lama dipakai berkali-kali. Harusnya surat memang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan tanggal 19 Juni itu. Silakan Mas Didi ditambahkan sedikit. Ya, jadi gini, makanya saya bilang ini melengkapi jawabannya Bung Gafur. Itu tindakan seperti ini itu adalah bentuk terlepas ada campur tangan orang lain apa tidak, ini adalah penyelurupan hukum, ya. Jadi, nah mereka tidak bersiap, mereka tidak minta izin ke pengadilan. Nah kalau pakai tahun lalu, ya sekalian aja 5 tahun yang lalu pakai, boleh aja kalau begitu ya kan? Itu kan nggak boleh, ya. Jadi penetapan, apalagi di KUHP baru, namanya izin penggeledahan itu harus menyebutkan lokasi, kapan, alasannya, untuk apa, dan sebagainya. Itu harus disebutkan gitu loh. Nah, tindakan dia, karena sudah selesai P21, dia harus ya kan menggunakan KUHP baru. Jadi surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dasar hukumnya benar. Harus sudah benar. Penggeledahannya pun harus pakai yang KUHP baru. Tapi kalau saya menggarisbawahi, penahanan ini benar-benar rekayasa. Nggak boleh. Ya. Gitu. Penahanan, penangkapan kalau dua kali dipanggil untuk diserahkan. Kalau berarti surat penggeledahannya tidak sah dong? Karena Tidak sah. Karena 13 sah, masih bisa. penggeledahan. Penggeledahan kalau tahun lalu nggak bisa. Karena 13 November 2025 itu belum KUHP baru. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan walaupun KUHP-nya tidak berubah, tidak bisa juga. Gitu loh. Tidak boleh. Apalagi kalau berubah ya. Betul. Apalagi berubah ya. Jadi cacat formil dan material